الفاتحة أن الله يتقبل الصلاة والدعاء ثم إلى أرواح والدين ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ونخص خصوصا للمرحوم والمرحومة لمن اجتمع هنا بسببها ولأجلها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار أنوارهم وعلومهم ويعلم علينا من بركاتهم ونفحاتهم في الدين والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين. اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب سدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Sahibu ta'ziyah keluarga pemangku yang saya hormati, keluarga besar dari almarhum dan almarhumah. Yang saya hormati pula Bapak Haji Jamil Jomo, Bapak Haji Muhammad Kusum, Bapak-bapak imam dari Imam Masjid Al-Fajar Andalusan, Jabal Nur, Nurul Huda, Al-Huda, Imam Masjid Bukit Tursina, dan Kepala Kantor Urusan Agama yang hadir, Bapak Soeharto Mulutian, Pak Yanto, Bapak-bapak Haji, Ibu Haji, hadirin jamaah pekabung hari ke-40 atas wafatnya almarhum yang saya hormati. Di tangan kita itu ada pembagian buku Yasin ya. Coba buka halaman 9. Boleh Bu? Yang belum kasih masuk di tas, boleh buka halaman 9. Surat Yasin tadi halaman 9. Pada ayat 12 yang dibacakan oleh Pak Soeharto Mulutio tadi. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu, sesungguhnya kami, kata kami menunjukkan pada lebih dari satu. Allah menyebut kata kami itu menunjukkan selain Allah ada keterlibatan makhluk. Inna nahnu nuhyil, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan al-mauta, yang wafat atau yang mati. Perintah Allah kepada malaikat agar menghidupkan kembali apa yang telah punah berkalan tanah. Ini yang Allah maksudkan. Perintah Allah, ada keterlibatan makhluk selain Allah di dalamnya. Jadi jangan bertanya, oh kalau kata kami berarti Allah itu banyak. Tidak, Allah satu. Wa ilahukum ilahun wahid, Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Kemudian di situ disebutkan, wa naktubu ma qaddamu, dulu saat kalian hidup banyak hal yang telah terjadi dan banyak hal yang telah kalian perbuat. Kata Quran, surat Yasin ayat 12. Dan kami catat, kami tulis dengan teliti sehingga tidak ada satupun yang terlewati. Kata teliti itu termuat pada kata ahsainahu. Ahsainahu artinya kami menghitungnya dengan sangat teliti hingga tak satupun yang terlewati. Kata ahsa ada pada ayat yang lain, yaitu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata itu diambil. Bila kalian ingin menghitung nikmat Allah, takkan sanggup kalian untuk menghitungnya, kata Allah.
Kalimat ini Allah gunakan pada ayat 12 Quran surat Yasin. Berarti ibu, rekaman CCTV masih bisa hilang bila di-upgrade. Rekaman CCTV masih bisa punah bila dia ditindih oleh rekaman yang baru. Tapi kitab Allah semakin ditindih, semakin jelas terbuka. Semakin dihilangkan, semakin nyata. Karena Allah menulisnya, menyebutkan yang kata fi imamin mubin, dalam kitab yang sangat nyata. Bisa dipahami, Bu? Baik, kita lanjut. Kami Allah yang menghidupkan apa yang mati, dan kami menulis dan mencatat dengan teliti apa yang telah kalian perbuat, hai manusia, yang sedikit maupun yang banyak, yang nampak maupun yang samar, kan tertulis dalam kitab amalmu masing-masing. Nah, oleh sebab itulah Nabi dalam sabdanya mengatakan, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan kalian mencela, menghina, mencaci maki, mengulang-ulang apa yang menjadi kesalahan daripada orang yang telah wafat. Bila kalian mengulang-ulang kata Nabi, sesungguhnya ketahuilah ia yang wafat telah menerima apa yang dia buat, dan untuk apa kalian menambah lagi dengan cerita. Berikut, kalau kita tidak bisa menceritakan kekurangan almarhum almarhumah, apa yang harus disebutkan? Nabi katakan, udhkuru mahasinakum, udhkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah kebaikan orang-orang yang mati di antara kalian, karena bila engkau pun wafat nanti, kebaikanmu pula akan diceritakan orang. Ini ajaran agama kita. Kemudian, Ustadz, seandainya semasa hidup almarhum atau almarhumah pernah berbuat salah dengan kami, oke, kemudian kami sudah meminta maaf dan minta dimaafkan, baik almarhum almarhumah atau kami, satu di antara keduanya tidak dapat memaafkan hingga berpulangnya satu di antara kedua orang ini, bagaimana kira-kira keadaan kami, Ustaz? Ibu, catat Quran surah Fussilat ayat 34. Surah apa? Fussilat ayat 34. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tastawil hasana wala say'ah, dan tidak akan pernah sama kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan, maka oleh sebab itu bila kau dapati keburukan, tolaklah keburukan itu dengan engkau berbuat kebajikan. Artinya kalau kau minta maaf dia tidak mau maafkan, maka itu sudah cukup bagimu untuk aman di hadapan Allah kelak nanti. Tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan, dan itulah yang terbaik. Kata Quran surah Fussilat ayat 34. Kemudian lanjutan ayat Allah berfirman, fa idzal lati bainaka wa bainahu adawatun, bila seandainya di antara dia dan di antara engkau masih ada permusuhan, bila keburukan kau balas dengan kebaikan, maka kata Allah, ka'annahu waliyun hamim, maka suatu saat akan kau dapati yang paling benci akan menjadi kawanmu yang paling setia. Jelas Pak, Bu? Berikut, kita mau berhenti kaget ini. Berikut, Ustadz, kenapa kebanyakan orang kalau ada mati pasti banyak-banyak baca-baca Quran, banyak baca-baca tahlilan, itu apa semua yang rezeki ini? Apalagi ini imam-imam yang ada di sini, saudara itu jago-jago baca. Ustadz, ada yang bilang itu tidak ada dalilnya, tidak mengapa. Tapi ada yang bilang Ustadz ada dalilnya, boleh. Tergantung selera. Yang mau baca silahkan, yang tidak mau baca juga tidak dilarang. Yang salah itu tidak ada kebaikan. Sudah tidak membaca, tidak ada kebaikan lagi, itu yang salah. Mari kita lihat. Yang bilang itu baca-baca tadi itu, baca Yasin,
Tadi ada di buku itu tulis, Iqra'u Yasin ala mautakum. Ada hadis Rasul di situ. Bacalah Yasin terhadap orang yang akan mati di antara kamu. Kenapa ia akan mati, Ustaz? Apakah kalau sudah mati dibaca salah? Tidak salah. Tapi manfaatnya yang dibutuhkan adalah orang yang akan mati, bukan yang sudah wafat. Nabi mengatakan, Iqra'u Yasin ala mautakum fa innahu hawwanallahu bihi. Bacakan Yasin orang yang akan mati di antara kalian, karena berkahnya surat Yasin akan meringankan sakratul maut orang yang akan wafat. Jadi baca dulu sebelum wafat. Itu langsung dirasakan manfaatnya oleh yang akan mati. Tapi kalau sudah wafat kita bacakan, maka yang terjadi adalah manfaat dalam bentuk harapan dan doa dari yang hidup kepada yang wafat. Jangankan surah Yasin, Pak. Dalam dua kitab hadis terkenal. Pertama, kitab hadis Al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya, Ma'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar. Wa subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah illa kufirat anhu khatayahu walau kanat aktsar min zabadil bahri. Kata Nabi, tidak ada seorang pun yang di muka bumi ini yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, kecuali balasannya diampuni segala dosanya, sekalipun dosa dia lebih besar dan lebih banyak daripada lautan. Dosa lebih banyak dari lautan. Bila kalimat-kalimat itu dilanggengkan, didawamkan. Apa dilanggengkan dan didawamkan? Artinya diulang-ulang untuk dibaca. Makanya kadang-kadang selain imam, baik ustadz maupun jamaah, KUA, kadang-kadang iri kepada imam-imam masjid. Kenapa iri? Karena mereka inilah yang paling banyak mengamalkan sunnah. Contoh, biar ustadz juga ada jaminan selalu sholat berjamaah. Tapi imam pasti sholat berjamaah. Kalau tidak, jamaah kasih turun dari imam. Maksudnya pimpin-pimpin sambayang. Nabi yang mengatakan apa? Man shallal isya fi jama'atin ka'annahu shalla nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin ka'annama shalla lail kullahu. Rawahu Muslim. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, nilai pahalanya kata Nabi seakan-akan dia telah sholat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, tapi barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shalla lail kullahu, seakan-akan pahalanya bagaikan dia telah semalam suntuk beribadah kepada Allah. Dua sholat waktu yang paling sulit, nilainya paling tinggi. Dari 5 waktu, Pak, Ibu, yang paling sulit itu sholat isya dengan sholat subuh. Boleh cek di lapangan. Kalau pemalas cek, tanya Pak Imam dan pegawai syarat, pasti lo bilang iya betul itu. Betul tidak? Antara maghrib dan isya, jamaah mana paling banyak? Maghrib apa isya? Maghrib. Kenapa ketika masuk isya cuma jarak 1 jam dia berkurang? Karena amfal mah. Semusi pulang Ustaz mau makan. Nah kalau semakan mata bakuti itu supaya malas pergi masjid pulang. Apalagi subuh. Ada sementara berenang di Pulau Kapuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada sampai pada kalimat As-salatu khairun minan naum. Beker babunyi. Kring. Refleks bagara. Ambil para beker, lempar ke dinding. Manusia berencana, Allah yang menentukan. Itu kata kita. Tidak. Setiap perintah mesti ada ketaatan di dalamnya.
Ini kadang-kadang kita iri ya kepada para imam-imam. Mereka pimpin sholat berjamaah. Mereka urus jamaah. Dari mulai jamaah yang hidup sampai yang setengah hidup. Dari mulai yang susah sampai yang setengah mati. Coba, siapa yang di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang mau kalau ada orang mati kasih mandi? Karena orang mau kasih mandi jenazah mesti ada dua modal. Yang pertama, berani. Yang kedua, tidak pengmuntah. Betul tidak? Kalau cuma modal pemuntah, tidak muntah-muntah. Tapi kalau panako, tidak jadi. Modal berani juga, tapi suka muntah-muntah, tidak jadi. Karena setiap jenazah keadaannya akan berbeda-beda. Tidak akan sama. Ada jenazah yang utuh, tidak mengalami hal-hal yang aneh-aneh. Contoh, meninggal pagi, kubur siang. Ada lagi jenazah yang sudah sakit bertahun-tahun dengan kondisi yang tubuh yang semakin rusak. Imam pegawai syarat harus melaksanakannya. Dan itu fardu kifayah. Jadi kita orang ini mesti banyak bersyukur kepada imam-imam, banyak berterima kasih kepada mereka. Karena apa? Mereka inilah yang paling banyak membebaskan kita daripada ancaman dosa, namanya fardu kifayah. Kalau tidak ada mereka, satu negeri berdosa. Itulah bedanya fardu ain dan fardu kifayah. Betul tidak? Jadi kesian kalau ada imam-imam susah, imam-imam yang ya pas-pasan. Jangan selalu sumbangan masuk ke kas masjid. Kenapa? Apa salahnya masuk kepada Pak Imam? Pak Imam, ini saya punya zakat tahun ini. Saya punya zakat ini ada 5 juta. Oke. 2,5 untuk masjid, 2,5 untuk Pak Imam. Salah atau betul? Betul, kong sedekeng. Alasan paling banyak, kalau imam-imam kok dorang kan kalau baca-baca doa kan jangan ada pada sedekah. Kasihan. Nanti ada orang mati baru dapat. Kalau nyak mati-mati, nyak tidak dapat. Imam lebih dulu mati. Begitu. Kesejahteraan imam perlu diperhatikan. Kesejahteraan pegawai syar'i yang membantu imam perlu diperhatikan. Dan ini kelemahan kita umat Islam di mana-mana. Imam pegang celengan jadi fitnah. Imam lepas celengan bilang sudah ada hamba. Imam ini paling banyak fitnah. Dan paling banyak jadi korban target operasi. Nyandak piba baca tahlil, imam jadi salah. Nyandak iko baca doa, syukuran. Jamaah bilang ganti imam jauh. Luar biasa. Makanya itu imam-imam selalu kita doakan umur panjang, sehat-sehat mereka. Jadi kalau ada imam-imam sakit kasihan, bawa dua, doa dan doi. Jangan cuma bawa doa. Insya Allah Pak Imam sehat-sehat umur panjang. PK luar imam bilang, kita kasihan bukan BPJS. Pak Imam, kita nak bawa atur tuh orang ya. Kita penceramah ini murni. Nyana bawa atur. Tapi demikianlah. Sejahterakan imam, karena imam yang paling banyak menanggung dosa kita. Dan imam yang paling banyak mendoakan kita agar Allah ampuni. Ustaz dompet modal ini, cuma mau bilang ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh. Cuma sampai di situ. Tapi kalau imam-imam dia nyari bicara halal haram, dia bilang kepangan. Sakit, sini. Nah, minimal air putih. Dia cuma Fatihah 1 kali, Allah kabul dalam doa. Kalau ustaz ajarkan dari podium ke podium. Jamaah sekalian, kalau yang ini begini ini masuk kategori haram. Yang begini ini. Coba cek kalau dia ada 5 waktu di masjid. Kurang ukur. Termasuk yang bicara. Minta maaf banyak. Waktu maaf di semua Ramadan orang ini dia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.